ada kurang lebih 4 kali pertemuan ya. Jika kita memiliki 16 pertemuan dalam setiap satu semester, maka satu proyek itu dikerjakan 4 pertemuan atau 4 minggu atau 1 bulan ya. Jadi pada pertemuan yang pertama ini ya, jadi saya di akhir sesi akan menjelaskan terkait dengan proyek yang nanti akan dirancang ya, untuk ini sudah masuk proyek pertama. Ya. Namun ya, mata kuliah ilustrasi teks ini Anda diminta untuk membuat proyek ya dalam bentuk buku. Anda agar tahu ya prosesnya dari konsep awalnya memilih cerita ya, atau membuat konsep cerita ya. Konsep cerita itu bisa dari Anda sendiri, bisa dari orang lain yang Anda pilih ya, Anda ambil untuk dijadikan sebagai narasi yang di dalam narasi tersebut diilustrasikan. Jadi nanti sesuai segmen yang Anda tuju, Anda perlu mengidentifikasi berbagai cerita yang cocok untuk berbagai segmen yang Anda tuju. Kemudian dari konsep cerita tersebut, nanti Anda membuat sebuah konsep bentuk ya. Ya, Anda menentukan tokohnya, menentukan settingnya, menentukan tempat, waktu, dan sebagainya ya. Makanya ilustrasi teks ini Anda sudah semestinya lulus mata kuliah ilustrasi yang sifatnya dasar ya. Karena mata kuliah ilustrasi teks ini sudah tatarannya sudah lebih tinggi dan aplikatif ya untuk membuat buku kita bersama. Kemudian di dalam proses penyusunan buku itu sendiri ya, ada proses layout ya atau proses digital ya. Sebelumnya Anda sudah melalui mata kuliah tata letak mungkin ya, tata letak perwajahan atau terkait dengan layout apa? Olah bitmap sudah ya? Sudah, Pak. Iya, artinya bisa semuanya dikerjakan secara mandiri. Sebab di semester yang lalu ya, mata kuliah ilustrasi teks ini disajikan pada mahasiswa seni rupa prodi DKV yang semesternya masih di bawah ya pada saat semester 3 ya. Sedangkan mereka secara umum, secara keseluruhan itu belum mendapatkan mata kuliah olah digital ya. Sehingga itu agak sulit sebetulnya ya. Makanya ini saya rasa sudah tepat Anda memilih mata kuliah ilustrasi teks di semester 6 ya, semester 6, ada yang semester 8 juga yang bagi yang memilih. Oke. Kemudian setelah proses layout itu ya, di situ juga Anda nanti akan membuat atau mencetak hasil dari penyusunan naskah yang dilengkapi juga dengan ilustrasi gambar itu sendiri, nanti dibuat atau dicetak dalam bentuk buku ya. Jadi keterlibatan Anda itu mulai dari awal ya sampai akhir, nanti melalui proyek ya. Ini Anda tahu runtutannya, Anda tahu tahapannya. Di dalam hal ini juga poin penting yang perlu Anda ketahui, Anda berperan ya, berperan penting di dalam penyusunan buku ini sebagai seorang ilustrator ya. Sebagai seorang ilustrator itu yang poin utamanya, karena mata kuliah ilustrasi ini memang ditujukan untuk itu ya. Ditujukan untuk membuat suatu produk ya, ilustrasi yang diterapkan menjadi sebuah buku. Baik, itu sebagai gambaran awal ya terkait dengan mata kuliah ilustrasi teks ini.
Dan saya akan coba share screen dulu ya, terkait dengan project yang pertama. Apakah sudah bisa dilihat share screen saya? Masih loading, Pak. Sudah muncul. Sudah ya? Baik. Oke. Sudah berubah belum ininya, tampilannya? Belum, Pak. Belum ya, sebentar. Ini ya. Sudah berubah ya tampilannya ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Saudara, sifat dan ketentuan atau dalam perkuliahan yang pada mata kuliah ilustrasi teks ini adalah mata kuliah yang sifatnya praktek ya. Jadi didominasi kegiatan praktek nantinya. Ke depan Anda diminta untuk membuat karya ilustrasi yang diaplikatifkan untuk buku cerita bergambar. Kehadiran di sini minimal 75% ya. Jika ada berhalangan hadir nanti tetap tidak lebih dari 75% dalam kehadiran ya. Pertimbangan untuk penilaian kita juga ya. Kemudian tugas 1 UTS, kemudian tugas 2 dan ini masih ada 4 tugas ya. Ada 4 tugas yang Anda kerjakan. Nanti saya revisi. 3 tugas adalah buku ilustrasi fiksi, cerita bergambar ya. Kemudian 1 tugas lagi adalah buku pop-up yang nantinya akan dibuat ya. Terkait dengan mata kuliah gambar ilustrasi teks ini ya, saya akan memberikan pengantar sedikit terkait dengan gambar ilustrasi, bahwa secara khusus pengertian ilustrasi merupakan gambar yang dibuat untuk menyertai teks ya, yang dibuat oleh seorang ilustrator. Jadi apa yang Anda buat nanti berdasarkan cerita, berdasarkan narasi dari cerita yang sudah Anda pilih. Contohnya seperti ilustrasi sampul buku, ilustrasi iklan, ilustrasi poster dan sebagainya ya, yang di dalamnya itu terdapat teks dan juga terdapat visual. Pengertian gambar ilustrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu gambar berupa suasana atau adegan yang bercerita. Jadi nanti gambar ilustrasi yang dibuat ya, yang Anda kerjakan itu menceritakan suatu kejadian ya, menceritakan suatu suasana yang di dalamnya juga ada setting background-nya, ada waktunya, ketentuan waktu yang
apa namanya, pada peristiwa kapan peristiwa itu dibuat ya, kemudian juga ada beberapa tokoh yang terlibat di sana. Oke, gambaran seperti itu. Kemudian tujuan ilustrasi, ini sebagai pengantar awal untuk yang pertama untuk menggambarkan sesuatu produk atau sesuatu ilusi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi jika Anda melihat buku dari kedokteran misalkan ya, di situ ada penjelasan terkait dengan anatomi, terkait dengan otot-otot dan sebagainya, penamaan yang secara khusus ya. Tetapi jika disampaikan melalui verbal saja itu akan sulit ya, karena tidak memiliki gambaran. Oleh sebab itu, fungsi dari ilustrasi ini juga menampilkan beberapa gambar tersebut untuk memberikan penjelasan untuk merujuk pada sesuatu gambar yang dimaksud oleh teks atau verbal yang disampaikan itu. Menggambarkan kejadian peristiwa, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana peristiwa itu terjadi, ya suasananya seperti apa, nah itu dapat diilustrasikan melalui gambar. Ya. Mencoba menggambarkan ide yang abstrak, ya misalnya suasana depresi, fantasi, dan imajinasi yang selama ini absurd ya, selama ini tidak bisa kita verbalkan mungkin ya dengan kata-kata ya. Mungkin lebih jelas apabila kita ilustrasikan berdasarkan gambar ya. Dengan melalui gambar ilustrasi tersebut sehingga ide-ide yang abstrak itu makin bisa kita lihat ya, makin bisa kita tahu kejelasannya. Yang paling utama tujuan dari ilustrasi itu adalah memperjelas. Bisa saja memperjelas suatu artikel untuk bidang medis seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian menggambarkan suatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk ilmu pertumbuhan yang mungkin dalam hal ini ya dalam teks itu tidak begitu jelas memberikan informasi, tapi ketika ada ilustrasinya, ada gambarnya, itu akan jadi lebih tahu informasinya itu lebih maksimal begitu ya. Kemudian apa itu ilustrasi teks ya? Tentunya karya ilustrasi atau gambar ilustrasi sendiri yang mengiringi teks ya atau mengiringi narasi sebuah buku. Ilustrasi teks merupakan visualisasi yang biasa diaplikasikan dalam buku untuk memperjelas teks ya. Seperti sudah menjadi soulmate media, hampir semua media memiliki ilustrasi, mulai dari buku fiksi hingga surat kabar. Ketika Anda melihat surat kabar itu, misalkan ada kejadian kecelakaan misalkan ya, itu diilustrasikan dengan melalui dokumentasi foto. Itu juga kategori ilustrasi ya, ya melalui dokumentasi tersebut untuk menjelaskan suatu kejadian ya. Kemudian tanpa kehadiran ilustrasi akan terasa membosankan ya saat membaca sebuah teks atau tulisan, apalagi kalau tidak suka dengan materi tulisannya. Anak-anak misalkan ya, itu sangat tidak tertarik ketika membaca buku cerita itu hanya tulisan saja ya. Akan lebih menarik jika buku yang dibuat untuk segmen audiensnya itu adalah anak-anak. Peran dari ilustrator ini penting ya untuk mewarnai, untuk memberikan suatu tawaran ilustrasi agar buku cerita fiksi yang ditujukan untuk anak-anak ini menjadi lebih menarik begitu ya. Untuk latihan yang pertama atau project yang pertama ya,
ini adalah dikerjakan selama 4 pertemuan, dimulai dari pertemuan yang pertama hari ini ya, ilustrasi teks dengan pendekatan personifikasi. Kira-kira apa yang sudah paham terkait dengan personifikasi? Mungkin yang sudah pernah tahu personifikasi? Belum pernah mendengar kata ini? Apa? Ya, apa? Kasih. Itu yang pernah saya dengar itu kayak majas personifikasi gitu tuh, Pak. Yang pernah aku dengar. Itu kayak majas yang seolah-olah benda mati, mempunyai sifat kayak manusia gitu. Ya, oke. Betul ya yang disampaikan ya. Jadi nanti dalam buku ilustrasi yang nantinya akan saudara buat ini adalah membuat atau mereilustrasikan pada buku fiksi cerita bergambar dengan menggunakan metode pendekatan personifikasi ya dalam proses menghasilkan gambar ilustrasi yang mengiringi cerita dalam setiap halaman bukunya. Jadi nanti Anda boleh mereilustrasi jadi dari buku ilustrasi yang sudah ada ya. Kemudian Anda tertarik dengan ceritanya, dengan visualnya, dengan tokoh-tokohnya itu, silakan Anda membuat ulang ya atau mereilustrasi dengan mengganti beberapa tokohnya silakan ya. Atau mengembangkan ceritanya itu silakan ya. Dengan pendekatan personifikasi tentunya karena ketentuan yang pertama untuk proyek 1 ini adalah metode pendekatannya itu adalah personifikasi. Dengan demikian, pengertian dari personifikasi itu sendiri, betul yang dikatakan siapa tadi yang dijawab ya, merupakan suatu bentuk majas atau gaya bahasa sebetulnya dalam linguistik ya, istilah personifikasi ini sering kita dengar ya. Personifikasi atau yang artinya itu adalah mengibaratkan atau mengumpamakan atau mengandaikan ya. Anda di dalam metode personifikasi ini mencoba untuk mengibaratkan ya sifat manusia ke dalam benda-benda atau makhluk di luar manusia ya, apa itu? Bisa hewan ya, bisa tumbuhan ya, bisa buah-buahan atau benda mati dan sebagainya itu dijadikan atau diibaratkan itu memiliki sifat-sifat yang seperti manusia ya. Sifat-sifat manusia seperti apa? Ya berbicara, kemudian memakai kacamata, beraktivitas ke sekolah, kemudian memakai seragam, memakai baju, memakai jam tangan dan sebagainya itu Anda mencoba untuk memfantasikan ya dengan pendekatan personifikasi. Ya. Artinya membuat suatu figur bisa binatang atau benda-benda mati akan memiliki sifat yang bernyawa atau hidup selayaknya seperti manusia. Nanti agar lebih jelas nanti akan saya perlihatkan beberapa contoh. Personifikasi dalam bahasa visual dapat menjadi salah satu metode pendekatan dalam berkarya gambar ilustrasi yang bertujuan untuk mendapatkan karakter yang baru ya dari karakter yang sebelumnya mungkin belum pernah ada ya. Anda mencoba untuk membuat karakter yang baru. Dalam membuat karakter itu terdapat keunikan serta menjadi salah satu cara untuk mensimbolkan suatu melalui binatang atau benda-benda yang dipilih sebagai tokohnya ya. Jadi selain Anda nanti mengibaratkan dalam memilih
benda, baik benda mati atau benda hidup, untuk dijadikan sebagai figur yang selayaknya seperti manusia, Anda juga harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Jadi nanti untuk mengambil satu tokoh atau karakter tertentu itu paling tidak Anda kenal ya. Kira-kira tepat enggak kalau misalkan kelinci itu dijadikan sebagai berperan antagonis misalkan ya di dalam suatu cerita ya. Lebih cocoknya mungkin kan singa atau harimau dan sebagainya ya, yang sesuai dengan bentuk karakteristik secara visual maupun secara yang kita tahu sebelumnya ya. Sebagai contoh, seperti yang Anda lihat di layar ini ya, merupakan gambar ilustrasi yang menggunakan pendekatan personifikasi dalam proses visualisasinya. Apa ini? Gambar apa ini? Figur apa yang diangkat untuk dijadikan tokoh dalam ini? Kelinci, Pak. Kelinci Kelinci, ya. Kelinci. Kelinci. Ada yang berperan sebagai seorang orang tua gitu ya, guru mungkin ya. Di sini ada gambarnya tidak begitu jelas. Ini memberikan suatu keterangan. Kemudian ada kelinci-kelinci kecil lain yang di belakangnya berperan mungkin sebagai murid ya, menggunakan baju, menggunakan pita ya. Ya, contoh dari pendekatan personifikasi itu seperti ini ya, berupaya untuk menghidupkan figur binatang yang tidak semestinya menjelaskan seperti layaknya guru, berperan sebagai murid, tapi itu bisa dilakukan dengan proses pendekatan personifikasi. Kemudian contoh lain ya, ini yang saya ambil adalah figur yang mungkin sering Anda lihat ya dalam film kartun ya. Ya, ini tokoh SpongeBob ya, yang awalnya itu dari benda mati ya, spawn itu kan benda mati. Ilustrator berusaha untuk menghidupkan benda mati tersebut sehingga dia berperan ya, memiliki peran di dalam film kartun tersebut, berseragam, memakai dasi, kemudian memakai kaos kaki, sepatu dan sebagainya. Tingkah lakunya juga berperan seperti manusia ya. Begitupun dengan beberapa figur-figur yang lain ya, yang diangkat dengan metode pendekatan personifikasi. Di sini ada kelinci, ada tupai, kemudian ada bintang laut ya, kemudian ada cumi ya, kepiting dan sebagainya. Ini difantasikan ya oleh seorang ilustrator di dalam kehidupan bawah laut ya, untuk menghidupkan itu dengan pendekatan personifikasi. Baik, kembali lagi kepada ketentuan untuk proyek yang pertama. Anda diminta untuk membuat reilustrasi pada buku fiksi cerita bergambar dengan menggunakan metode pendekatan personifikasi seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Dalam hal ini nanti prosesnya menghasilkan gambar ilustrasi yang mengiringi cerita dalam setiap halaman buku. Untuk cerita atau narasi, Anda bisa mengambil dari cerita-cerita yang sudah pernah ada, atau bahkan mungkin cerita-cerita yang membekas pada saat Anda kecil ya. Karena pada proyek yang pertama ini, segmen audiensnya Anda mencoba untuk membuat buku fiksi cerita bergambar untuk ditujukan kepada anak-anak ya. Anak-anak ini usia dini lah ya, yang baru mengenal membaca cerita begitu ya. Agar tampilan buku itu jadi lebih menarik, Anda mencoba untuk membuat itu. Dan sekiranya dengan pendekatan personifikasi ini sangat tepat ya, karena segmen audiensnya itu adalah anak-anak. Terkait dengan cerita,
terkait dengan narasi cerita, Anda bisa mencari literasi digital apa saja. Yang terpenting di dalam cerita tersebut adalah ada pesan moral yang ingin disampaikan ya dari seluruh cerita tersebut, dari berbagai adegan yang nantinya Anda buat. Untuk mengiringi cerita itu ada pesan moral yang ingin disampaikan melalui karya buku fiksi yang Anda buat nanti. Proyek yang pertama ini dikerjakan selama 4 kali pertemuan, dimulai dari perencanaan atau konsep. Jadi setelah pertemuan pertama ini selesai, Zoom meeting selesai, Anda silahkan mempersiapkan konsep cerita ya. Konsep ceritanya Anda ambil dari mana, silahkan bebas ya. Kemudian Anda langsung saja melakukan kegiatan sketch ya untuk mengiringi cerita-cerita tersebut, narasi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Proses pewarnaan ini dilakukan secara manual ya. Jadi untuk proyek pertama ini Anda melakukan proses pewarnaan baik dari sketch maupun proses pewarnaan itu dengan menggunakan manual ya. Boleh menggunakan pensil warna atau media kering atau media basah ya. Boleh menggunakan cat air, cat poster, cat akrilik ya. Kemudian dari hasil proses pewarnaan ini menggunakan kamera ya atau scan ya untuk diunggah dan dilanjutkan dalam proses layout ya. Jadi proses digital atau proses yang dilakukan dengan menggunakan computerized itu sebatas untuk layout saja ya, dan untuk menjernihkan mungkin ya editing fotonya agar lebih bagus ya, tapi tidak tidak mewarna melalui digital ya. Biasanya Anda menggunakan apa? Adobe Illustrator atau Photoshop mungkin ya. Ya, silakan yang nyaman menurut Anda bisa digunakan untuk proses layout ini ya. Kemudian proses selanjutnya setelah layout, tentunya di situ juga ada berbagai pertimbangan ya. Tata letaknya, kemudian teksnya. Teks nanti Anda boleh menggunakan digital ya. Silahkan memilih font-font yang sesuai dengan gaya ilustrasi yang Anda buat ya. Kemudian yang paling penting dalam proses layout ini juga Anda juga melayout tampilan utama, yaitu cover depan. Cover depan ini nanti dibuat semenarik mungkin ya, karena dengan tampilan buku yang menarik di awal itu akan menjadi daya tarik tersendiri ya. Ketika melihat bukunya akan jauh lebih bagus. Di dalam penyusunan buku ini juga mempertimbangkan struktur buku ya. Yang tertulis di situ mungkin Anda memilih narasi dari orang lain, silahkan nanti ditulis ya di situ pengarangnya siapa, pengarang cerita itu ya. Kemudian ilustratornya tentunya ya Anda sendiri ya. Kemudian editor dan lain sebagainya yang selayaknya buku ya. Jadi silahkan nanti Anda mencari buku-buku cerita bergambar yang segmen audiensnya itu adalah anak-anak ya. Mungkin yang dimiliki adik ya di rumah atau Anda punya sendiri. Bahkan mencari di literasi digital juga banyak ya untuk ini.
Nanti silakan Anda melihat ya. Biasanya kalau pertemuan secara langsung kami membawa contoh-contoh itu yang sudah dibuat oleh kakak-kakak tingkat Anda ya. Banyak sekali yang kami terima yang menjadi dokumentasi yang terbaik biasanya kita pilih untuk diperlihatkan kepada audiens ilustrasi. Untuk media, bahannya yang digunakan adalah kertas gambar ya. Ukurannya boleh A5, boleh A4, boleh A3 ya. Jadi nanti ketika Anda membuat paling kecil itu A5 ya. Jadi A4 itu dibagi 2 ya. Boleh menggunakan kertas akuarel juga ya ketika Anda media pokoknya itu adalah cat air. Silakan nanti menggunakan kertas akuarel seukuran ini ya. Kalau misalkan Anda kurang leluasa dalam media yang kecil ya, seukuran A5 misalkan itu kan sulit ya untuk menjelaskan keseluruhan ya. Mungkin untuk cover depannya Anda menggunakan kertas ukuran A3 ya. Jadi bebas ya, untuk kertas ini bisa A5, A4, atau A3 dalam proses pewarnaan manualnya ya. Tapi ketika layout secara digital kan itu bisa dipertimbangkan ya ukuran itu. Alat untuk proses pewarnaan secara manual, tentunya ada pensil warna, kemudian untuk media basahnya bisa menggunakan cat poster, bisa menggunakan cat air dan alat bantu lainnya ya, seperti kuas tentunya. Aplikasi program olah bitmap ya, atau boleh menggunakan aplikasi yang lain yang sesuai kemampuan saudara, yang terbiasa juga bisa Anda gunakan ya. Kemudian yang terpenting juga Anda mulai saat ini mencoba untuk melihat berbagai referensi buku cerita bergambar fiksi yang segmennya untuk anak-anak, terutama untuk tema proyek yang pertama ini dengan pendekatan personifikasi ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, sudah saya tampilkan juga. Oke, sedikit saya singgung terkait dengan prosedur gambar ilustrasi teks. Untuk tahap yang pertama ya, yang dimulai dari setelah pertemuan hari ini, silakan nanti Anda menentukan konsep cerita. Boleh menggunakan cerita yang sudah ada ya. Cerita yang populer atau cerita yang kurang populer Anda ingin menceritakan itu kembali, atau cerita yang berkesan pada saat Anda kecil ya, boleh dijadikan sebagai diambil narasinya. Namun pada saat nanti Anda memilih itu sebagai buku untuk Anda reilustrasikan, nama pengarangnya juga harus ditulis ya. Nama pengarangnya siapa, nanti ditulis, diberikan keterangan di situ. Kemudian yang kedua adalah konsep visualnya. Tentunya dengan pendekatan personifikasi ya. Jadi setelah saudara mengamati berbagai referensi gambar ilustrasi dalam buku cerita bergambar, silakan nanti dari berbagai referensi tersebut Anda berkreasi ya, berinovasi untuk membuat reilustrasi yang baru terkait dengan cerita yang sudah ada. Boleh mengganti tokohnya, boleh mengganti tokoh-tokohnya ya, boleh mengganti nama-nama yang ada pada tokoh sebelumnya, silakan ya. Ini ketentuannya itu reilustrasi ya, boleh membuat ulang. Proses ini meliputi observasi
dan eksplorasi materi, ilustrasi, sampai dengan sket gambar ilustrasi. Jadi di pertemuan ini selama 1 minggu ke depan, Anda mempersiapkan konsep cerita dan juga konsep visual. Jadi sudah berwujud sket ya. Untuk ke depan di pertemuan yang akan datang, kita nanti presentasi satu persatu ya, sekaligus itu menjadi presensi bahwa Anda sudah memiliki bahan ya untuk ditindaklanjuti menjadi satu buku fiksi cerita bergambar. Jadi ke depan di minggu yang akan datang itu kita akan lakukan proses asistensi ya dari hasil-hasil yang sudah didapat ya. Silakan Anda satu persatu nanti akan kami dampingi dalam proses pembuatannya, dalam proses perancangannya ya. Apabila mahasiswa hanya memiliki sedikit referensi sumber gagasan ilustrasi ya nanti hasilnya akan ilustrasinya ala kadarnya saja. Jadi mohon silakan Anda mencari berbagai literasi ya terkait dengan sumber-sumber referensi baik ceritanya maupun ilustrasinya yang menarik menurut Anda silakan Anda kumpulkan, kemudian Anda lihat, amati, kemudian dianalisa ya secara bentuknya seperti apa untuk dijadikan sebagai inspirasi ketika Anda nanti membuat atau berproses dalam membuat karya buku cerita gambar ini. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penggarapan. Jadi setiap minggu itu harus ada progres ya. Waktunya ya kalau dibilang panjang sih cukup panjang ya, tapi ketika Anda tidak disiplin dalam setiap pertemuannya pasti akan tercecer tugasnya ya. Proses ini meliputi kegiatan penegasan sket ya, kemudian pewarnaan dengan menggunakan teknik manual tadi ya. Penekanannya pada karakter hingga pewarnaan. Jadi karakter yang Anda pilih, yang Anda buat, yang Anda munculkan dalam ilustrasi tersebut Anda membuat secara detail ya dalam tahap yang kedua ini. Kemudian kegiatan ini bisa dikatakan sebagai kegiatan inti sebetulnya dalam berkarya ilustrasi teks. Sebab dalam langkah ini dapat mengidentifikasi kemampuan dan kualitas garapan karya ilustrasi. Jadi tahap yang kedua ini sangat penting ya, karena Anda berperan sebagai ilustrator pada buku yang saudara buat. Jadi paling penting itu di situ. Dan poin penilaiannya itu juga cukup besar ya. Jadi setiap buku yang dihasilkan oleh setiap mahasiswa, satu proyek itu terdiri dari berbagai komponen penilaian ya. Baik dari narasinya, kemudian dari tata letaknya, nilai prosesnya juga kita pertimbangkan, nilai hasilnya ketika menjadi buku itu juga tentunya penting untuk kita perhatikan ya. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah penguasaan media. Jadi silakan Anda memilih media yang sesuai ya dengan karakter Anda. Ketika Anda nyaman dengan menggunakan media kering ya silakan Anda menggunakan media-media kering seperti pensil warna atau pensil kapur misalkan ya. Atau beberapa hal yang lain ya. Tapi Anda nyaman dengan menggunakan cat air ya silahkan ya. Jadi ini ditentukan hasilnya nanti melalui apa yang biasa Anda kerjakan. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah tahap layout dan finishing. Pada tahapan ini merupakan proses atau langkah akhir dalam berkarya ilustrasi teks.
finishing yang baik akan dan tepat pada akhirnya dapat menambah kualitas hasil garapan. Jadi nanti setelah proses ini Anda membuat satu cetak buku dummy begitu ya. Nanti dari hasil cetak tersebut Anda cross check kembali, mungkin tata letaknya, halamannya, penulisannya, terlepas dari ilustrasi yang sudah Anda dokumentasikan ya. Di dalam buku dummy tersebut nanti Anda evaluasi, barangkali ada tata tulis yang salah dan sebagainya ya, sebelum karya Anda dicetak dalam buku yang hasil akhir ya, yang nantinya akan bisa dicetak dalam jumlah yang banyak. Ini tidak menutup kemungkinan ya, karya Anda ini bisa dijual belikan, sudah layak ya sebagai seorang ilustrator dalam membuat buku teks ini. Dan tahap yang terakhir adalah pencetakan buku. Jadi proyek yang Anda buat ini hasil akhirnya adalah buku ilustrasi cerita bergambar ya. Pada tahapan ini seluruh isi dalam buku baik teks maupun gambar-gambar ilustrasi yang ada pada halaman cover depan, isi dan cover belakang sudah tertata dengan baik, dilengkapi dengan nomor halaman. Ini penting untuk diperhatikan ya. Selain itu, struktur kelengkapan buku menyangkut semua keterangan sudah lengkap seperti penerbit, tahunnya, pengarang cerita, editor, ilustrator, serta biografi dari pembuat buku. Jadi Anda nanti di halaman akhir sedikit menceritakan tentang profil Anda ya. Jika nanti Anda sudah membuat satu buku, silahkan nanti di buku selanjutnya Anda mendokumentasi cover dari buku pertama itu untuk dijadikan sebagai portofolio ya. Jadi ini buku sebelumnya yang sudah pernah saya buat ya. Biasanya kan di dalam buku cerita bergambar kan seperti itu ya. Ada upaya untuk publikasi dari apa yang sudah pernah kita kerjakan. Ya, untuk gambaran awal terkait dengan mata kuliah ilustrasi teks dan lebih khususnya pada proyek yang pertama ini, ilustrasi dengan pendekatan personifikasi, mohon untuk diperhatikan, dan setelah selesai dari Zoom ini, silakan Anda mencoba untuk mempersiapkan konsep cerita dan juga konsep visualnya ya. Seperti biasanya nanti akan saya sediakan link Google Drive ya berdasarkan rombelnya, kemudian setiap folder tersebut akan saya buat rumah ya, proyek yang pertama yang isinya adalah kegiatan atau proses saudara dalam menjalani perkuliahan ya. Di dalam ini minggu ini sudah masuk dalam tahap yang pertama ya. Nanti ada satu folder yang Anda harus isi, isinya adalah konsep cerita, kemudian referensi buku, dan juga sketch yang sudah Anda kerjakan ya. Kemudian untuk ilustrasi yang Anda buat ya seukuran A5, A4, A3 itu idealnya buku bisa diterbitkan itu ada 12 ilustrasi. Kemudian buku yang dijadikan sebagai ilustrasi cerita bergambar itu otomatis kan 12 ilustrasi. Kemudian di halaman sebelumnya itu adalah narasi. Jadi seluruhnya ada 24 halaman ya, 24 halaman buku yang di dalamnya ada narasi dan juga ilustrasi. Kemudian ada cover depan, cover belakang. Minimal itu ya, minimal sejumlah itu. Jadi ada 12 ilustrasi,
ada 12 narasi ya yang saling berkaitan satu sama lain. Mungkin di awal menceritakan tentang pertemuan ya, menceritakan tentang tokohnya, menceritakan suatu kejadian di mana suatu kejadian itu terjadi, kemudian juga ada inti dari cerita itu di beberapa halaman yang ada di tengah ya, kemudian terakhir penutup dan diakhiri dengan pesan moral yang ingin Anda sampaikan melalui cerita yang Anda pilih. Kurang lebih seperti itu dari pertemuan pertama ini yang bisa saya sampaikan terkait lebih utamanya terkait dengan proyek yang pertama untuk mata kuliah ilustrasi teks. Ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Silakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, Mas Surya Sukma. Ya. Itu kan tadi 12 ilustrasi ya Pak, berarti 24 halaman. Ya. Itu termasuk cover depan belakang atau enggak, Pak? Cover itu terlepas dari 12 ilustrasi. Oh, jadi covernya sendiri. Cover itu kan bisa Anda ambil dari satu adegan di ilustrasi tertentu kan, atau potongan dari beberapa tokoh itu Anda bisa layout begitu ya. Jadi tidak di luar itu untuk ilustrasi di covernya. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas dari apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Pada intinya nanti kita akan lebih sering ketemu di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya itu proses asistensi ya. Di situ Anda menemukan kasus apa, menemukan kendala apa, itu yang senantiasa kita bicarakan, senantiasa kita cari solusinya ya. Dan juga progres yang perlu ditanggapi dari apa yang sudah Anda hadirkan. Jadi di pertemuan yang akan datang silahkan menunjukkan performanya yang terbaik. Anda sudah mempersiapkan konsep cerita dan juga sketch yang sudah Anda rancang ya. Jadi di pertemuan yang akan datang jika tidak ada itu ya sama saja Anda tidak masuk dalam perkuliahan ya. Jadi presensi kehadiran itu kita melihat dari unggahan setiap mahasiswa dalam satu folder tahap yang pertama ini ya. Jadi nanti setiap mahasiswa presensinya itu adalah satu tugas yang pertama. Jelas ya terkait dengan hal ini ya. Jelas, karena Pak. Saya mempertimbangkan bahwa proses ini penting ya. Proses setiap jika Anda tidak disiplin dalam proses ini ya nanti akan terbengkelai ya. Sebab banyak proyek yang lain yang akan kita selesaikan di dalam satu semester ini. Ini merupakan komitmen kita bersama dan nilai proses itu juga kita pertimbangkan. Oke, ada pertanyaan lain silahkan sebelum saya tutup. Pak mau tanya sedikit Ya, untuk yang sketch itu juga manual ya Pak? Ya. Apa boleh digital? Sketch itu manual ya. Kita Manual. mulai proses yang awal ini dengan kegiatan berproses manual ya, karena Anda nanti dicetak sebagai seorang ilustrator ya. Oke lah, Anda nanti mahir dalam dunia digital ya. Tapi kita mengawalinya dengan sketch manual ya. Ketika Anda sudah sketch-nya sudah matang, bentuk figur yang Anda hasilkan sudah oke, kemudian pewarnaannya juga sudah baik. Nanti ke depannya ketika Anda mendapat tantangan dalam membuat buku cerita teks bergambar ini dengan teknik digital akan semakin mudah. Dan itu ada sesi tersendiri nanti di satu proyek yang akan kita laksanakan ya. Tapi untuk sementara ini di proyek yang pertama dengan metode pendekatan personifikatif ini Anda menggunakan manual ya. Kemampuan manual. Ya baik Pak.
saudara Baik, yang terima kasih. nantinya kita akan nilai. Proses digital itu hanya pada layout ya. Mungkin Anda memperjelas gambarnya lah ya, dokumentasi itu saturasi atau kontras dan sebagainya. Untuk setelah gambar dari ilustrasi Anda dokumentasi atau scan ya, itu baru di proses digital. Hanya sebatas itu saja ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau cerita, kalau cerita, formatnya ini aja, formatnya PPT saja, PPT. Jadi biar terlihat jelas ya. Kita terbiasa dengan presentasi menggunakan PPT saja ya. Di awal itu konsep ceritanya apa-apa, kemudian sketch yang kamu sudah hasilkan itu didokumentasikan dan diletakkan di PPT itu ya. Ya, formatnya itu saja. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Berarti nanti hasil akhirnya di-scan gitu ya, Pak? Terus di layout secara digital yang tadi Bapak sampaikan. Hasil akhir gimana, Mas? Di-scan itu. Setelah proses melalui tahap pewarnaan, ya, dokumentasinya boleh menggunakan scan atau kamera handphone atau cam scanner boleh lah ya. Pada intinya ilustrasi yang dilakukan secara manual itu didokumentasikan untuk diproses layout dengan menggunakan digital. Dokumentasinya boleh menggunakan scan atau foto ya. Pada intinya kan itu menjadi JPEG ya, formatnya JPEG ya, nantinya Anda bisa olah. Paham, Mas Adnan? Ya, paham, Pak. Sejauh ini paham. Oke, ya. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Oh, izin bertanya, Pak. Ya, Mas Bintang. Sketsa ini sketsa konsep cukup konsep karakter aja atau sampai sketsa adegannya, Pak? Sebaiknya sudah sampai adegan ya. Mungkin tidak banyak sih, hanya beberapa. Yang jelas dari narasi yang Anda pilih itu secara visual kita tahu Anda itu arahnya kemana gitu ya. Mungkin tokoh-tokohnya sudah jelas, kejadiannya di mana. Mungkin ada 1-2 yang Anda buat secara detail ya dari 12 ilustrasi itu. Menggunakan A5 dulu untuk sementara waktu ya, untuk sketsanya itu. Kalau untuk cover, Anda boleh menggunakan kertas A3 lebih kompleks ya, untuk tata letaknya ketika ruangnya itu luas kan Anda lebih mudah untuk menatanya. Itu ya Mas Bintang ya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Sekaligus untuk teman-teman yang lain juga informasi. Ada pertanyaan lain? Pak, untuk WA grupnya belum dibuatkan ya, Pak ya? Belum di info detailnya juga? Sudah ya, sudah ada ya. Ya mohon Kalau dari share. tadi aku tanya beberapa rekan yang 19 belum sih, Pak. Nanti kalau belum ya, saya buatkan Mas. Gitu, Pak. Arsul, sudah ada ya? Itu Pak, yang dibuat yang kajian seni gambar, yang teks belum. Oh, ilustrasi teks. Iya, beda. Oh, iya. Saya pikir tadi sudah dibuat. Ya, silakan dibuat saja. Nanti saya dimasukkan ya di dalam grup tersebut. Ya, nanti saya bantu buatkan, Pak. Ya, silakan Mas. Termasuk juga untuk mahasiswa yang mengulang ya, yang di atas Anda itu ya, Mas siapa tadi? Iya, Mas Sukma sama Hokian, nanti saya masukkan. Enrikus ya. Enrikus, nanti saya coba cari kontaknya sih Pak, soalnya belum pernah dapat kontaknya sama belum pernah ketemu juga. Oke. Kalau selain itu si Hokian? Hokian teman rombel saya Pak.
Ada, Pak. satu rombel. Satu rombel. Pak. Satu Ada. rombel. Hadir di sini, Okian? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Berarti hanya satu yang nggak hadir ya, Henrikus ini ya. Ya, silahkan nanti dibuat Mas dan diinfokan ya ke kami. Udah saya buat, Pak. Sebentar saya copy linknya. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain, silahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan tugas dan sebagainya atau info-info yang nanti akan saya sampaikan bisa kita tindak lanjuti melalui WA Group ya yang sudah dibuat Mas Advan ini. Untuk link Google Drive pengumpulan juga nanti akan saya siapkan dan saya share juga di WA Group ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk semua. Jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan